Membahas sejumlah kendala dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang pilkada di 8 daerah. Kita bahas bersama Ketua KPU periode 2017-2022, Pak Arief Budiman. Selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Pak Arief, kita membahas mekanisme. Kalau misalnya kita ambil contoh di Serang, ada yang di OTT diduga melakukan politik uang. Apa langkah yang seharusnya dilakukan? Apakah PSU tetap dilakukan atau ada kemungkinan PSU itu juga diulang? Semua kemungkinan sebetulnya bisa terjadi ya, tapi yang jelas OTT itu harus dibuktikan dulu. Ini kan baru ditangkap, tapi apa, siapa, bagaimana, terjadinya di mana, kapan, di berapa banyak tempat misalnya, itu harus diperiksa dulu, dibuktikan dulu, baru kemudian bisa diambil sikap. Apakah ini pelanggaran administrasi, apakah ini pelanggaran pidana gitu ya, sampai nanti proses dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi untuk kejadian yang semacam ini, Bawaslu akan mengambil peran yang cukup signifikan untuk terus melanjutkan prosesnya. Bersama-sama dengan Gakumdu, nanti pada bagian akhirnya akan ada rekomendasi kasus ini sebagai kasus pidana atau bukan gitu ya. Sampai nanti aparat penegak hukum kalau memang ini terbukti kasus pidana, itu bisa dipidanakan baik si pemberi uang maupun si penerima uang gitu. Nah, sebenarnya pelanggaran apa yang bisa menyebabkan akhirnya PSU itu juga diulang, Pak Arief? Pelanggaran yang bersifat TSM itu bisa menyebabkan pemungutan suara bisa diulang ya, bisa diulang di sebagian tempat, bisa diulang keseluruhan, tergantung skalanya nanti. Jadi tergantung bagaimana kejadiannya, siapa pelakunya, apakah ini masuk dalam kategori yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif, atau ini hanya kejadian sebagian saja. Tentu kejadian semacam ini yang sebetulnya berulang kan ya, dan kami sebetulnya bersama teman-teman penggiat pemilu sudah berkali-kali mengingatkan, memberikan sosialisasi, sebaiknya hentikan, jangan lagi terjadi politik uang untuk bisa memenangkan kontestasi dalam pemilihan umum, baik pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah. Nah, tentu sangat disayangkan ini bisa terjadi lagi. Temuan sampai saat ini, itu kan sebagaimana diberitakan ya, itu ada 12 orang yang ditangkap. Tapi ternyata kan bukan hanya di Serang, tadi juga disampaikan di di Tasikmalaya juga terjadi hal serupa. Nah, publik, masyarakat pemilih tentu akan ikut menanggung resikonya, dan ini cukup besar biayanya gitu loh. Nah, Apalagi saya kebetulan juga sedang berada di Kabupaten Serang ya. Kami kebetulan punya aktivitas untuk ikut juga memantau gitu, melihat pelaksanaan PSU di beberapa tempat. Partisipasi pemilih tentu juga kita harapkan tetap tinggi gitu ya. Tapi oke. di TPS yang kami datangi itu partisipasinya tidak terlalu tinggi atau lebih rendah daripada pelaksanaan pada 27 November yang lalu gitu. Pak Arief, PSU kan juga dilakukan salah satunya pasca MK menemukan adanya kecurangan. Tapi ketika di PSU ada kecurangan lagi, efektivitas dari PSU kemudian dipertanyakan. Bagaimana kalau dari Anda sebagai mantan Ketua KPU menjawab ini? Ya, pertama persidangan di Mahkamah Konstitusi itu harusnya menjadi bagian pertanggungjawaban penyelenggara pemilu atas pelaksanaan pemilihan baik pemilu nasional maupun pilkada yang telah mereka laksanakan. Nah, ketika ternyata dinilai oleh mahkamah ada pelanggaran sehingga menyebabkan dilakukannya PSU, mestinya itu menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang lagi terjadinya peristiwa yang sama, sehingga bukan tidak mungkin, kita tidak tahu ya nanti mahkamah kalau misalnya ada yang mensengketakan kembali ini ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuatu yang harus diulang kembali, itu kan sangat-sangat disayangkan, dan mudah-mudahan tidak terjadi lah ya. Nah, kalau Dan kita bicara mudah-mudahan soal kemungkinan dilakukan dilakukan PSU ulang itu, Pak Arief. Kita berbicara juga soal anggaran daerah yang akan terbebani di tengah efisiensi. Sebenarnya itu mekanismenya juga ya, seperti apa? ya tentu sebenarnya peluang itu selalu ada ya, karena ketika ruang sengketa itu kan disediakan oleh undang-undang, disengketakan di Mahkamah Konstitusi gitu ya.
Nah, kita juga tidak tahu nanti mahkamah menilai hasil pelaksanaan PSU ini seperti apa. Apakah masih mungkin dilakukan PSU lagi? Sangat tergantung pada peristiwanya dan bagaimana nanti mahkamah menilai. Tentu ruang itu juga ada, tapi kami berharap semoga tidak terjadi lagi gitu ya. Semoga temuan yang ditemukan hari ini ya hanya itu saja, tidak ada kejadian-kejadian lain yang ditemukan kembali. Sehingga hasil PSU ini sudah bisa ditetapkan ya sebagai hasil final gitu loh untuk pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Hmm. Dengan masih ditemukannya adanya kecurangan dalam PSU, bagaimana Anda juga bisa menegaskan legitimasi dari hasil PSU ini, Pak Arief? Ya kita lihat nanti ya seberapa besar kejadiannya di berapa banyak tempat gitu ya. Sebenarnya kalau kejadiannya itu parsial hanya di 1-2 tempat itu kan tidak mempengaruhi ya. Walaupun itu ya membuat apa kredibilitas kemudian legitimasi pelaksanaan pilkada ini tidak berjalan cukup baik, itu bisa saja itu menjadi penilaian publik gitu loh. Jadi saya tentu berharap pelaksanaan PSU di tempat-tempat yang kemarin diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran yang bersifat masif. Baik, Pak Arief Budiman, Ketua KPU RI periode 2017-2022, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Arief.